Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin, teman saya Budi. Kita di sini coba untuk mempresentasikan produk yang kita bikin waktu hackathon 2015 kemarin, yaitu aplikasi curhat harga. Pendekatan kita tentang tema hackathon itu sedikit berbeda dengan aplikasi lain. Ketika aplikasi lain bergerak dengan parameter harga, kita bergerak dengan parameter daya beli. Harga yang sama bisa jadi mahal atau murah untuk orang yang berbeda. Alasannya sebenarnya sederhana. Saya ngeliat itu dari dua sisi ya. Satu sisi adalah ibu saya. Tiap pagi ibu saya curhat mulu. Belanja ke pasar, wah marah-marah. Wortel naik, tomat naik, semua naik. Pemerintah nggak ngapa-ngapain katanya. Sedangkan sisi lain teman-teman saya banyak yang bergerak di bidang pemerintahan. Loh, katanya data udah bagus nih. Katanya harga bagus, orang puas. Kata si teman-teman saya yang di pemerintah. Intinya, both of them, they are not singing the same song. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa tahu rakyat itu butuh apa? Macam-macam. Antaranya adalah via survei. Tapi survei itu banyak kelemahan. Pertama adalah pricey. Survei itu mahal. Saya butuh itu 150 juta untuk survei kepuasan konsumen pusat di skala kabupaten. Bayangkan, di Indonesia ada berapa kabupaten? Ada berapa desa? Berapa harus biaya yang harus dikumpulkan? Berapa biaya yang harus dibayarkan per hari untuk ambil kepuasan konsumen satu Indonesia. Ini untuk survei kepuasan masyarakat. Akhirnya saya sambil mikir-mikir brainstorming, saya ada ide. Kenapa nggak saya bikinin aja aplikasi? Contoh adalah aplikasi mobile. Saya bikin satu aplikasi mobile yang sangat-sangat sederhana. Bahkan orang dengan tingkat keawaman, orang awam seperti ibu saya, bisa pakai aplikasinya dengan sangat mudah sekali. Kemudian ibu saya juga sering curhat, selain dari curhat di handphone juga curhat di Facebook. Wah, harga timun mahal di pasar ini. Tapi curhat tuh going nowhere. Artinya curhat sekedar curhat. Sekarang saya bikin gimana caranya ketika curhat di Facebook, ketika Anda marah-marah di Twitter, kita bisa tarik datanya. Kemudian kita tampilkan kepada para pembuat kebijakan. Di sisi lain, para pembuat kebijakan, yaitu pemerintah, gimana caranya dengan data yang sedemikian sederhananya, data yang dianggap mahal atau murah, saya bisa summary, saya bisa bikin satu standar, satu laporan yang komprehensif yang akan digunakan untuk pembuatan keputusan yang sebaik-baiknya. Untuk bikin satu keputusan yang bagus, kita butuh data yang lengkap. Cara kerjanya sebenarnya sederhana. Jadi saya punya satu sosial media, Facebook, Twitter. Saya dari aplikasi Android saya tarik, kemudian saya compare dengan data dari various kementerian dan lembaga. Selama ini masalah di kementerian dan lembaga adalah semua orang bilang data mereka yang paling benar. Menurut kementerian ini paling benar datanya. Ketika di kementerian lain, ternyata kontradiktif. Data siapa yang benar? Data yang paling benar adalah data yang memuaskan masyarakat paling banyak. Itu menurut saya. Konsep mobile app-nya sederhana. Bagaimana caranya saya bikin suatu mobile app yang bahkan orang awam pakai bisa langsung ngerti. Saya kepikiran satu konsep yang gampang. Suka atau tidak suka dengan harga produk di sini. Contoh, ada daging ayam. Oh, saya senang nih. Atau misalkan ada daging apa, saya nggak suka. Itu, data itu, saya summary, saya lempar ke sisi server. Itu akan dimakan oleh sisi servernya, diproses. Kemudian ada satu lagi yang mungkin agak-agak menarik adalah di sini, kawal perubahan. Kadang gini loh, kita tuh antipati, kita tuh ignoran. Kita nggak percaya sama pemerintahan. Kenapa? Saya komplain tiap hari, pemerintah emang dengerin? Enggak, belum tentu. Nah, di sini ada kawal perubahan adalah kita bisa pantau, kita bisa lihat masukan yang kita kasih itu di apa follow up-nya dari pemerintah. Selama ini kita selalu menganggap pemerintah gak kerja, padahal di background bisa jadi mereka habis-habisan kerjanya. Ini adalah salah satu ajang, salah satu feature buat you know what, kita juga kerja loh. Kita bisa show off hasil kerja kita dari sisi pemerintah. Di sini adalah benar kita ikut bantu menurunkan misalkan harga beras yang tadinya sekian, saya bikin jadi stabil, jadi itu adalah prestasi yang mungkin banyak orang-orang awam seperti kita tuh overlook. Kita nggak lihat sebenarnya pemerintah tuh begitu berprestasinya. Ini aplikasi di sisi user. Kita naik ke sisi pemerintah. Pemerintah itu dia nggak mau laporan tabular. Saya eselon pejabat. Saya laporan Excel buat apa? Saya nggak mau. Saya bisa analisis di atas aplikasi itu. Saya bisa bikin satu keputusan yang bagus hanya berdasarkan data yang saya ambil dari banyak ini. Nah, di sini adalah contoh kepuasan tentang produk beras. Saya bisa lihat satu Indonesia, daerah mana yang puas dengan harga beras. Kata saya cari di sini, tidak puas dengan harga beras.
Saya bisa lihat di satu Indonesia ujung ke ujung, daerah mana aja yang tidak puas. Saya bisa petakan satu Indonesia, tingkat daya beli masing-masing provinsi sampai ke level desa. Target market kita jelas. Siapa aja sih yang akan pakai aplikasi ini? Pertama adalah ibu-ibu rumah tangga dengan penghasilan yang cukup, tapi tahu cara pakai handphone, gitu loh. Jadi kadang kita tuh dengan segmentasi market yang sedemikian sempitnya, kita bisa asumsikan bahwa middle class itu adalah parameter data kita. How to make this work? Aplikasi ini nggak akan bisa jalan sendirian. Kita butuh pertama adalah dari pemerintah, top down approach. Kita butuh endorsement, kita butuh sokongan dari kementerian terkait. Contoh adalah Kementerian Perdagangan. Misalkan Menteri Perdagangan bilang, kamu komplain di aplikasi ini akan langsung masuk ke handphone saya loh, misalkan. Jadi kita komplain tuh not for granted gitu loh, nggak sia-sia kita ngoceh-ngoceh di Facebook, karena pasti ada yang mendengarkan. Kemudian kita juga perlu follow up. Saya komplain, follow up-nya apa? Jangan-jangan saya komplain nggak didengerin lagi. Saya juga butuh follow up dari pemerintah. Pun demikian dan citizen, penduduk, masyarakat. Kita butuh bottom up approach. Kita nggak bisa jadi terus-menerus jadi generasi yang ignoran, generasi yang nggak peduli sama sekali. Kita butuh feedback, kita butuh komplain. Saya nggak suka nih harga beras. Feedbacknya apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk bikin harga beras nggak naik-naik terus-menerus? Dan saya satu hal yang ketinggalan adalah bangsa kita ini adalah bangsa yang kurang suka mengapresiasi orang. Makanya saya kasih appreciation. Kita harus appreciate pemerintah loh. Pemerintah, they do something about it. Bukan cuma sekedar, ya whatever. Ya, kita kasih appreciation. Oke, saya suka dengan harga barang tersebut. Kita appreciate. Itu satu poin tambahan untuk pemerintah. What incentivize people to participate? Apa yang bikin aplikasi ini kayaknya akan jalan ke depannya? Participatory. Providing the opportunity for people to be involved in deciding how something is done. Kadang kita tuh males-malesan, kenapa? Karena nggak ada yang dengerin. Tapi sekarang ketika pendapat kita didengarkan, kita jadi semangat gitu loh. Kita jadi semangat untuk komplain-komplain. Saya puas, akan lebih baik lagi jika gini. Karena kita didengarkan. Oke, sekian presentasinya.